my YouTube channel. Balik lagi sama aku Bella. Di video kali ini aku akan bikin video review salah satu tas. So buat kalian yang emang tertarik untuk nonton videonya, langsung aja gabung bareng aku. Happy watching everyone. Oke, jadi ini adalah tas yang aku mau tunjukin dan review hari ini ke kalian. Ini dari Maison Goyard. Pasti kalian semua tahu sama brand ini. Tapi sebelum aku mau nge-review, aku mau sedikit ngebahas tentang Maison Goyard. Nah, sebetulnya Maison Goyard itu banyak juga ngeluarin model tas-tas lainnya. Salah satunya tuh yang kayak gini. Ini adalah salah satu tas Goyard favorit aku juga. Tapi aku nggak punya tas ini. Tapi nggak tahu kenapa aku kalau misalkan ngeliat tas Goyard itu ikoniknya si tas top yang kayak punya aku ini. Mungkin karena orang itu lebih banyak membeli tas Goyard yang modelnya tot gitu. Jadi mungkin kelihatannya kayak ikoniknya si Goyard kali ya. Tas tot ini dari brand-brand lain juga banyak yang mengeluarkan. Salah satunya itu tas LV, yaitu yang Never Full. Pasti kalian semua juga tahu dan familiar sama model tas yang kayak gini. Nah, yang kedua itu yang setahu aku yang benar-benar persis mirip kayak totnya si Goyard itu adalah yang Loop Noir yang kayak gini. Nah, jadi ini adalah tas Goyard pertama aku yang menurut aku terbilang mahal karena menurut aku untuk detail tasnya si tot ini nggak se-exquisite LV, karena waktu aku beli tas tot ini nggak dapat boxnya. Jadi hanya pakai paper bagnya aja, gak kayak kita kalau misalkan membeli tas mahal kan pasti dapat box dan paper bagnya. Nah, kalau ini tuh pas aku beli cuma dapat paper bag dan isinya itu dibungkus pakai kertas tisu tas pada biasanya gitu. Paper bagnya tuh kayak gini, aku udah gak nyimpen paper bagnya. Dan kalau misalkan kalian tahu si pegangan paper bagnya ini yang warna kuning itu tuh kayak pita biasa yang kayak bahan silk terus mengkilat gitu loh. Jadi detailsnya tuh nggak yang kayak eksklusif gitu, nggak kayak brand-brand lain. Nah, jadi nama tas ini tuh adalah Saks Louis PM namanya. Aku beli yang warnanya itu grey, aku lupa ini namanya warnanya apa. Tas tot ini Maison Goyard banyak banget ngeluarin warnanya dan warnanya tuh lucu-lucu banget. Tapi si Maison Goyard ini juga punya warna-warna basic. Aku nggak tahu, nggak hafal apa aja warna basicnya, cuma yang aku tahu itu warna hitam dan sisanya itu dianggap warna spesial sama mereka dan tentunya harganya juga lebih mahal. Nah, buat kalian yang nanya harga tas tot Goyard ini berapa sih? Kalau nggak salah untuk warna klasiknya dulu itu harganya 15 juta untuk warna klasiknya aja. Dan yang sisa warna istimewanya itu harganya 23.800 waktu aku beli. Itu di 2018. Aku nggak tahu sekarang harganya berapa. Oke, jadi kebetulan aku punya dua tas tot dari Maison Goyard dan dua-duanya ini ukurannya sama-sama PM, cuma beda warna aja. Nah, jadi yang pertama aku beli itu yang warnanya grey ini. Ini aku beli baru tas Goyardnya di 2018. Terus aku beli yang kuning ini dan aku beli ini second hand. Jadi aku belinya nggak baru karena aku ngerasa sayang aja beli baru lagi. Jadi aku beli ini itu gara-gara warnanya lucu dan aku pas udah pakai si Goyard yang ini aku ngerasa PW banget tasnya. Jadi kenapa enggak kalau misalkan aku beli warna lainnya. Jadi aku beli di salah satu online shop yang ngejual barang-barang second dengan harga yang cukup lumayan murah. Dan aku seneng banget dapetin tas ini karena warnanya itu cerah banget dan bisa aku pakai buat kalau misalkan ke pantai kan butuh tas yang emang gede tapi kayak warnanya tuh bagus yang ngejreng-ngejreng gitu. Jadi aku tertarik sama warna kuning ini.
Oke, jadi langsung aja kita review tasnya. Jadi tas ini itu dari leather, tapi bukan leather yang berat. Kalian pasti tahu kan ada tas-tas yang full leather, tapi tasnya itu berat. Nah, si tas Tote Goyard ini sama sekali gak berat tasnya, karena light banget. Tas ini itu gak 100% leather, tapi 60%-nya itu kulit dan 40%-nya itu dari bahan kanvas. Jadi makanya ngebuat si tas Tote Maison Goyard ini gak berat sama sekali, karena tasnya tuh ringan banget dan cukup gampang buat kita tekuk-tekukin ya, tasnya gak yang kaku banget. Oke, next kita bahas handle-nya. Jadi handle-nya ini full leather juga. Menurutku bagus dan cantik untuk list di pinggirnya ini. Jadi semua benang jahitannya ini warnanya putih, sampai ke yang ininya juga ada jahitan putih gitu, dan aku super suka banget karena detail jahitannya tuh serapih itu. Nah, jadi kayak gini jahitannya, sama di belakangnya juga. Nih, kalian bisa lihat kan si listnya itu ada jahitan putih kayak gini. Ini menurut aku cantik banget sih jahitannya, dan dia itu si ininya nih rapih banget juga gitu. Terus aku juga suka sama tas Tote yang handle-nya tuh kayak gini, jadi gak terlalu tipis. Tuh, kalian bisa lihat kan handle-nya tuh gak terlalu tipis, tapi nyaman kalau misalkan kita pegang kayak gini. Kalau misalkan isinya berat, sama di kebahu ini tuh nggak bikin sakit walaupun si handle-nya tuh setipis ini. Jadi tuh enak kalau handle-nya yang setipis ini, buat kita jinjing-jinjing atau buat di kebahuin juga kayak masih oke gitu loh tuh. Goyard ini juga udah dapat pouch kayak gini. Model pouchnya itu tipis dan flap. Ini tuh cuma bisa isi uang kayaknya ya, karena ini super tipis banget si pouchnya. Kalian bisa lihat kan? Jadi modelnya tuh flap, bisa dibuka di sini. Nah, ini belakangnya kayak gini, jadi masih tetap ada tempat gitu buat naro, tapi nggak ada flapnya kayak yang di depan. Terus di bagian belakang pouchnya ini, itu di sebelah sininya, di ujungnya itu ada cantelan untuk terikat sama tasnya gitu. Jadi si pouch ini itu nggak bisa buka dari tasnya, jadi akan terus terkait kayak gini. Tuh, kayak cantelannya tuh kayak paku gitu. Aku nggak tahu sih ini bisa dibuka atau enggak, cuma belum pernah aku coba. Nah, jadi nempel gitu sama si tasnya, jadi kayak gini. Terus sama-sama ininya juga kayak list ujungnya tuh ini ada jahitan warna putih. Terus di tengah kancingnya tuh ada logo Goyardnya. Tuh. Ini tipis banget sih pouchnya, sebenarnya kayak nggak muat buat dimasukin apa-apa ya, cuma udahlah, mungkin bisa juga ini buat masukin koin atau kertas-kertas sih, ini bisa masuk. Biasanya orang bisa pakai dikeluarin kayak gini, atau enggak aku sih lebih sering kayak dimasukin aja gitu ke dalam tasnya kayak gini. Nah, sama ya buat yang kuning juga, ini tasnya ada jahitan warna putih. Nah, ini handle-nya. Terus dalamnya ini si tas Tote dari Maison Goyard itu pakai bahan kanvas warna putih kayak gini. Maaf, punya aku agak kotor karena belum dicuci. Kotor banget tasnya, karena si tote bag ini aku sering pakai untuk serbaguna gitu loh, jadi kayak semua barang masuk-masuk aja nih. Jadi kanvasnya tuh kayak gini.
kanvas pada umumnya. Ini full ya, ke belakang tasnya juga masih ada jahitan. Dalamnya itu pakai list leather, jahitan juga. Nih kalian bisa lihat kan yang ini. Terus tas tote Goyard ini kan pembandingnya tuh LV yang never full size MM, karena dalamnya itu dia blong aja kayak gini, nggak ada compartment apa-apa. Nah terus untuk kulitnya ini, kulitnya ada lapisannya. Jadi kalau misalkan kalian lagi pakai tas ini terus tiba-tiba gerimis atau hujan, si kulitnya ini nggak bercak sama sekali, nggak kayak kulit lambskin yang fragile. Jadi kalau menurut aku bisa dibilang si tas tote Goyard ini benar-benar kulitnya tahan banting, karena dia itu nih kalau misalkan kita giniin juga kayak sama sekali nggak kenapa-kenapa. Terus kalau misalkan dikenain air juga nggak ada bekasnya sama sekali. Dan yang paling aku suka banget dari tas ini itu karena si kulitnya ini benar-benar tipis, jadi ngebuat tas tote ini nggak sama sekali berat. Jadi tasnya ini ringan banget, super duper ringan, gak kayak tas tote lainnya. Makanya aku sampai punya 2 warna ini, karena menurut aku ini tasnya itu simple banget. Salah satu tas tote yang simple, ringan, terus kayak tahan banting juga. Si kulitnya bener-bener enak banget kayak gitu. Menurut aku tas ini tuh cocok buat kalian yang emang sehari-harinya itu bawa barang yang cukup banyak, karena ini tasnya tuh muat banyak banget. Terus tas ini juga bisa jadi tas serbaguna buat kita misalkan bawa-bawa barang pouch makeup atau baju salin untuk anak kita. Jadi kayak lumayan banget tas ini tuh. Menurut aku untuk kekurangannya tas ini tuh kan karena emang jenisnya tote tapi nggak ada slatingnya sama sekali. Jadi kayak blong gini aja gitu loh. Terus biasanya aku kalau misalkan lagi pengen banget pakai tas tote ini, cuma ini kan tasnya besar dan bawaan aku itu lagi sedikit, aku biasanya kayak nekukin setiap sisi kanan dan kiri tasnya. Jadi kayak gini aku tekuk ke dalam sisinya. Nah kayak gini. Sama yang sisi sebelah kanannya juga aku tekuk. Gampang banget kan si leathernya untuk kita atur. Cara jadinya kayak gini. Kalau misalkan bawaan aku lagi sedikit, ini kayak jadi kecil gitu tasnya. Terus bentuknya juga masih oke, cantik gitu. Nah jadi kayak gini. Biasanya aku lipat. Aku coba pakai sekarang. Kalau udah dipakai tuh jadinya kayak gini. Kalau sisi kanan kirinya kita lipat, dari depan masih oke. Terus dari samping juga ini masih cantik tasnya. Kalau misalkan emang kita lagi bawa banyak, ini juga kayak gini. Oke, jadi kalau udah dipakai si tote Goyardnya tuh kayak gini. Ini kalau misalkan pouchnya kalian mau keluarin, jadinya kayak gini. Ngegantung aja gitu ke bawah. Ini masih oke banget. Terus kalau misalkan si pouchnya mau kamu masukin, ini tinggal kamu taruh aja di dalam pouchnya. Menurut aku si tote Goyard ini oke banget untuk size yang PM. Untuk ukuran badan kayak aku yang pendek dan kecil, jadi nggak ngebuat tas ini tuh gede banget. Menurut kalian tas tote Maison Goyard ini worth to buy atau enggak buat kalian punya?
Jadi kalau menurut aku missnya si tas tote Maison Goyard ini ada di harganya, karena menurut aku untuk salah satu tas tote yang kayak gini aja itu lumayan pricey. Apalagi si Goyard itu pas pembelian tasnya nggak dikasih boxnya, jadi kayak missnya di situ sih menurut aku. Tapi menurut aku tas ini tuh worth it buat kalian punya, karena balik lagi disesuaikan dengan kebutuhan dan budget kalian sih sebetulnya. Apalagi tipe orang yang kayak aku ini jorok, untuk pakai tas tuh cocok karena si kulitnya ini kan tahan banting ya, jadi kayak gak akan gampang ke scratch, gak akan gampang bercak. Dan menurut aku si tas tote Goyard ini juga kokoh gitu loh, dan dia tuh kuat gitu. Jadi menurut aku sih masih worth it. Worth it gak ya? Worth it gak worth it sih sebetulnya dengan harga yang emang lumayan pricey. Cuma itu dia, balik lagi ke kebutuhan kalian masing-masing. Butuhnya itu tote yang seperti apa dan sesuaiin budget kalian juga, jangan lupa. Nah, jadi segitu aja video review hari ini. Semoga kalian suka sama videonya, dan terima kasih banyak buat kalian yang emang udah setia buat nontonin video-video aku. Semoga video aku ini berguna untuk kalian yang emang lagi bingung mau beli tas atau lagi cari-cari review. Jangan lupa juga untuk kalian subscribe, like, dan komen. Nextnya aku harus bikin video apa lagi. Siapa tahu kalian ada yang mau request. So, thank you everyone.